Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah misteri nyata yang berjudul Diincar Penghuni Pabrik Tua. Kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Aku tinggal di sebuah kecamatan dengan 2 desa yang masih terjaga keasriannya. Jalanan belum ada yang diaspal. Jarak antar rumah tetangga terpisah jauh oleh kebun-kebun milik satu warga dengan warga yang lain. Bisa dibilang, desaku masih orisinil. Tapi aku nggak akan cerita tentang desaku. Jangan khawatir, akan ada waktunya buat cerita tentang desaku ini. Karena yang mau aku ceritain jauh lebih menarik dibandingkan para penghuni desaku. Aku sebut mereka para penghuni pabrik tua. Desaku memiliki anak sungai sebagai pembatas dengan desa tetangga yang masih satu kecamatan. Jauh di hilir sungai, bila mengikuti arus air, akan ada sebuah lahan kebun tebu yang sangat luas. Aku nggak tahu berapa luasnya, yang jelas kami anak-anak desa dihimbau untuk tidak mendekatinya. Tepat di barat ujung lahan tebu, berdirilah sebuah pabrik gula. Saat ini pabrik itu sudah lama tidak beroperasi lagi. Pabrik gula ini memiliki luas yang juga tidak kalah besar dibandingkan lahan tebunya. Di sini banyak pekerjanya adalah warga desa kami dan desa tetangga. Konon kabarnya, pabrik gula ini sudah ada semenjak zaman Belanda, sehingga tidak mengejutkan bila bangunannya masih terkesan kuno di sana-sini. Bahkan di samping pabrik didirikan sebuah perumahan kecil untuk para pekerja pabrik yang datang dari luar kota. Sebegitu besarnya pabrik gula ini sampai dibuat 4 zona bagian. Di ujung timur terdapat gudang utama dan pagar pembatas untuk rumah pekerja pabrik. Di bagian barat adalah kantor utama, terdapat lapangan sepak bola yang dapat digunakan untuk umum dan sebuah masjid besar. Zona utara terdapat ruang produksi, besarnya 2 kali lipat dari zona timur, dan ada lapangan tenis, namun hanya untuk pribadi dan karyawan pabrik. Terdapat juga sekolah TK, gaya bangunannya bergaya Eropa. Sekolah TK ini dibuat pabrik untuk anak para pekerja dan untuk umum. Kita beralih ke zona selatan yang akan jadi latar utama ceritaku. Zona selatan adalah zona pabrik yang hampir tidak digunakan lagi. Karena dulu sebelum aku lahir, zona selatan adalah zona yang menjadi saksi kebakaran hebat, sehingga tempat ini adalah tempat yang paling terbengkalai. Apa saja yang ada di zona selatan? Di zona selatan adalah gudang utama sebelum pindah ke zona timur. Selain itu ada beberapa kolam yang digunakan untuk menampung limbah. Ada juga tempat timbangan sebelum barang dikirim keluar. Semua itu ada di zona selatan ini. Namun, zona selatan adalah zona di mana banyak kejadian misterius terjadi. Bisa dibilang zona selatan adalah zona dengan penjagaan dari satpam yang paling rentan, sehingga masyarakat desa bisa menggunakan jalanan ini untuk ke lapangan atau masjid, atau bahkan desa tetangga. Itu adalah sedikit gambaran tentang pabrik gula ini. Lalu apa hubungannya dengan pengalamanku tentang penghuni pabrik tua ini? Dari sini, aku akan memulainya. Seperti yang aku bilang tadi, kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Waktu itu aku masih menginjak bangku SD kelas 3. Aku cuma anak-anak biasa yang tumbuh seperti anak-anak yang lain. Namun, entah apakah saat itu adalah hari sial bagiku. Karena ada sesuatu yang lain yang tampaknya tertarik denganku. Aku masih ingat jelas hari itu adalah hari Kamis sore. Ada hal yang anak-anak desaku lakukan setiap sore menjelang maghrib, yaitu bermain bola di lapangan. Masalahnya adalah nggak ada lapangan di desaku, hanya pohon rindang dan perkebunan warga. Jadi akhirnya kami menggunakan lapangan lain. Kami menyebutnya dengan lapangan pabrik. Lapangan pabrik adalah sebuah lapangan yang dibangun oleh pabrik awalnya untuk para karyawannya, namun bergeser menjadi lapangan untuk para warga, dan saat ini lapangannya untuk umum. Karena lapangan pabrik ada di zona barat, sedangkan letak desaku jauh di timur pabrik, maka kami harus memutar untuk sampai ke lapangan.
dan zona selatanlah yang paling dekat bila ditempuh dengan jalan kaki. Terdapat jalan setapak dari aspal di zona selatan, maka ketika kami melewati jalan itu, maka kami bisa melihat dengan jelas bangunan gudang-gudang tua yang dulu pernah menjadi saksi tragedi kebakaran hebat, juga kolam-kolam limbah bekas pabrik. Sejujurnya, para orang tua di desaku tidak menganjurkan kami melewati zona selatan pabrik, karena konon tempat itu adalah tempat yang angker untuk dilewatin anak-anak. Namun daripada kami harus jalan memutar yang lebih jauh, kami akhirnya tetap memilih jalur itu. Kami sampai di lapangan jam 3:30 sore dan akan pulang sebelum azan masjid dekat lapangan berkumandang. Waktu itu kami keasikan bermain, sehingga ketika kami sadar adzan maghrib berkumandang dan hari sudah petang, kami segera mengakhiri permainan dan berduyun-duyun untuk pulang. Kemana kami lewat? Jawabannya zona selatan yang waktu itu sangat-sangat gelap dan mencekam, padahal itu masih jam 5:30 sore. Kami berusaha menjaga lisan dan sikap saat melewati jalan itu seperti perintah orang tua kami. Setelah melewati bangunan tua gudang lama, kami sampai di kolam limbah. Di sini, aku jadi ingat sebuah cerita yang pernah aku dengar dari bapak. Dahulu ada seorang karyawan pabrik yang membawa anaknya untuk memanen tanaman singkong di samping kolam limbah. Anaknya masih kecil, mungkin seusiaku waktu itu. Dan ketika orang itu asik memanen singkong, tanpa sadar anak yang beliau bawa tiba-tiba menghilang. Beliau panik. Panik, sang ayah terus mencari, tanpa disadari hari mulai gelap, dan dia masih belum menemukan di mana keberadaan anaknya. Hal ini segera dilaporkan pada satpam yang berjaga saat itu. Kemudian hal ini segera menyebar dan banyak karyawan yang ikut membantu. Sebegitu banyaknya karyawan yang ikut membantu, tidak membuat sang anak yang menghilang ketemu. Kemudian seseorang berkata, mungkin saja anak itu jatuh ke kolam limbah. Sang ayah membantah, karena kolam limbah itu ditutup oleh pagar kawat, sehingga tidak mungkin dapat ditembus. Setelah berdebat dan masih mencari, datanglah mandor yang kebetulan baru mendengar musibah itu. Beliau bertanya di mana terakhir melihat anaknya, lalu sang mandor hanya mengangguk. Kata bapak, mandor ini adalah orang yang pintar dan bisa melihat hal-hal di luar logika. Sang mandor kemudian pergi ke sebuah pohon besar di dekat kolam limbah. Setelah kembali, wajah sang mandor tampak bersimpati. Beliau hanya mengatakan, "Sudah, ikhlaskan saja." Mendengar itu semua orang bingung, termasuk sang ayah yang tampak emosi. Kemudian mandor menjelaskan bila anak itu ada yang ngambil, dan sekarang dia sudah nggak ada, alias meninggal terjatuh di dalam kolam limbah. Ayahnya masih tidak percaya dan meminta bukti bila itu benar. Mendengar itu mandor itu hanya mengatakan, "Tunggu 7 hari." Selama 7 hari di tempat itu diadakan pengajian, dipimpin sang mandor dan juga penguburan kepala kerbau, entah untuk apa. Karena kata bapak, mungkin kepala kerbau itu untuk mengganti jasad sang anak yang dibawa oleh mereka. Benar saja, setelah penguburan kepala kerbau, jasad anak itu ditemukan mengambang di kolam limbah, namun dengan kondisi yang mengenaskan. Semenjak saat itu, tempat itu banyak dihindari, termasuk oleh para karyawan pabrik. Kembali ke ceritaku, hari sudah gelap dan kami masih menelusuri jalan. Pagar kawat kolam limbah sudah terlihat, artinya sebentar lagi kami akan sampai di desa. Namun aku berhenti. Aku melihat gelagat yang aneh di pagar kawat, dan benar saja aku melihat seekor belalang yang besar. Belalangnya besar seukuran kepala tangan. Tanpa berpikir panjang, aku teriak ke anak-anak yang lain. Ada belalang besar itu loh." Anak-anak yang lain yang melihat langsung berlari untuk menangkap belalang itu. Sedikit info, di pabrik memang banyak belalang besar, dan biasanya setelah tertangkap, kami akan menggoreng atau membakarnya, kemudian dimakan. Tapi saat itu, entah apa yang terjadi, karena saat anak-anak mulai berlari, belalang itu seolah-olah tahu
Jadi kemudian dia terbang dan menghilang. Kami semua kecewa dan akhirnya melangkah pulang. Namun siapa sangka, hanya karena hal sepele seperti itu, malah mendatangkan malapetaka untukku dan keluargaku. Sebelumnya aku cuma mau ngelurusin, pabrik yang aku ceritain bukan pabrik gula Kalibagor. Alasan kenapa aku pakai foto itu, karena pabrik gula di Kalibagor adalah pabrik yang hampir menyerupai, mulai dari bangunan sampai cerobong asapnya. Sedangkan pabrik yang aku ceritain ini berlokasi di Jawa Timur, dan saat ini sudah diratakan dengan tanah dan mulai dibangun perumahan. Aku lanjut ya. Sebelumnya aku nunjukin belalang yang sebesar kepalan tangan sama anak-anak, dan anak-anak buru-buru buat nangkap belalang itu. Namun belalang itu melompat lalu menghilang begitu saja. Kondisi waktu itu hari sudah gelap. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan pulang. Aku sama sekali gak mikir akibatnya. Sampai di rumah aku mandi, sholat maghrib, kemudian pergi mengaji. Aku mengaji di sebuah surau dekat rumah. Gak ada hal-hal istimewa yang terjadi. Temanku sebut saja Endah menghampiriku. Endah itu cowok, tetangga sekaligus teman ngajiku. Dia jarang ikut anak-anak desa bermain bola atau sekedar main bareng-bareng. Aku gak tahu alasannya apa, tapi semua anak tahu kalau Endah itu anaknya aneh. Aneh di sini maksudnya dia gak kayak anak desa. Dia lebih suka sendiri. Beberapa anak nyebar rumor Endah bisa lihat hal-hal begituan. Aku sendiri kalau mandang dia biasa aja, karena dulu waktu TK aku sering berantem sama dia. Tapi soal dia bisa lihat, aku rada gak percaya. Sampai dia tanya sesuatu yang ganjil sama aku. Kejadiannya waktu aku mau pulang, Endah manggil aku. Kami berdua masih di dalam surau. Hal yang dia tanyain bikin aku gak ngerti maksudnya. Siapa anak yang mengikutimu itu? Aku yang bingung otomatis balik tanya, maksudmu? Endah berdiri di dekat jendela kaca surau, memandang lurus ke pohon pisang. Surau di tempatku memang dibangun di samping kebun pisang. Tanah surau dibangun di atas tanah wakaf. Pemiliknya adalah kakeknya Endah, termasuk kebun pisangnya. Endah masih memandang pohon pisang. Ada anak kecil ngikutin kamu dari tadi, kata Endah. Aku merinding mendengarnya. Aku ikut-ikut memandang kebun pisang, tapi aku gak lihat ada apa-apa selain pohon pisang dan lahan gelap gulita. Bohong kamu, kataku. Endah sekarang ganti memandangku, wajahnya masih serius. Kalau aku jadi kamu, aku gak mau pulang. Kayaknya anak itu nungguin kamu. Aku udah gak tahu lagi cara ngerespon si Indah. Tapi jujur, aku juga ngerasain hal yang sama. Entah Allah mau mendengar doa hambanya yang dalam kesulitan. Karena sekonyong-konyong, tiba-tiba bapak datang jemput aku di surau. Katanya perasaannya gak enak. Padahal adzan isya saja belum. Aku sempat ngelirik ke Endah yang masih ngelihat pohon pisang. Malam itu aku gak bisa tidur. Badan rasanya panas sekali. Tapi aku gak tahu kenapa. Waktu itu aku tidur masih bareng nyokap sama bapak satu ranjang. Tapi bapak ada urusan jaga pos ronda, jadi cuma tidur sama nyokap. Nyokap kayaknya udah tidur pules di sampingku. Sampai jam 1 dini hari, aku masih gak bisa tidur. Seolah ada perasaan yang gak enak sekali, tapi aku maksa buat merem. Mungkin dengan begitu aku bisa tidur. Ternyata gak berhasil, aku masih terjaga meski kondisi mata terpejam. Semakin lama semakin gak nyaman, aku akhirnya membuka mata. Betapa kagetnya aku waktu membuka mata. Di atas perutku ada anak kecil, botak. Tubuhnya seukuran tubuhku, duduk dan melotot ke arahku. Tapi dia gak ngomong apa-apa. Badanku gak bisa gerak, napas juga tersengal karena ketakutan. Aku refleks nyolek nyokap di sampingku. Bu, bangun bu, kataku. Nyokap akhirnya bangun dengan enggan. Tapi begitu melihat aku yang gak beres, nyokap langsung tanya dengan wajah khawatir.
"Ada apa, Nak?" tanya nyokap. Gak tahu apa yang terjadi, bibirku kayak berat buat ngomong. Nyokap semakin bingung. Begitu beliau nyentuh kepalaku yang panas, nyokap jadi semakin panik. Aku akhirnya bisa melawan rasa takutku dan coba ngomong kalau sekarang ada makhluk yang duduk di atas perutku. Posisiku tidur menghadap atas, tapi alih-alih aku ngomong itu, aku malah ngomong, "Bu, bacakan Al-Fatihah, bacakan Bu." Dengar aku ngomong itu, nyokap akhirnya pergi. Beliau kembali sama bapak yang wajahnya gak kalah panik. Bapak yang lihat kondisiku akhirnya inisiatif manggil orang pintar yang kebetulan tetanggaku. Nyokap akhirnya baca ayat kursi sambil ngusap tanganku, sementara aku masih dipelototin sama makhluk itu. Dia sama sekali gak bergerak sedikit pun. Bapak kembali sama seseorang, namanya Mbah Narno. Beliau adalah tetua dan juga orang pintar yang buka praktek pengobatan alternatif. Tepat ketika Mbah Narno datang, anak kecil itu langsung melotot sama beliau, tapi hanya ditanggapin santai sembari Mbah Narno mendekatiku. Beliau duduk kemudian tanya sama aku, "Hari ini kamu ngapain saja sih, Nak?" Aku masih diam, bingung. Mbah Narno minta segelas air putih, lalu beliau mendoai air itu. Aku yang masih rebahan dipaksa minum dengan posisi tidur. Aku nggak tahu apa Mbah Narno bisa lihat makhluk ini, karena kesannya Mbah Narno kayak cuek bebek sama makhluk ini, dan ajak aku ngobrol terus. Setelah minum, anehnya aku bisa jadi ngomong lancar. Kemudian Mbah Narno baru bertanya pada makhluk itu, "Apa yang membuatmu datang mengganggu anak ini?" Suara Mbah Narno sangat keras dan tegas, bahkan terdengar seperti membentak. Makhluk itu menjawab tidak kalah marah, "Anak ini sudah mengusikku." Aku bisa dengar jelas apa yang Mbah Narno ucapkan dengan makhluk itu. Namun bapak dan nyokap tampak bingung memandangku dari samping pintu kamar. "Mengusik yang bagaimana maksudmu?" kata Mbah Narno. "Binatang peliharaanku mau diambil sama anak ini." Mbah Narno hanya diam. Aku bisa lihat beliau sedang berpikir. Kemudian beliau bertanya, masih dengan nada membentak, "Kamu minta apa sekarang?" tanya Mbah Narno. "Aku minta anak ini," jawab makhluk itu. Aku yang dengar itu tiba-tiba gemetar kedinginan. Tapi dengan tegas Mbah Narno menolak keras-keras, "Tidak bisa." Mbah Narno melanjutkan, "Kalau sampai kamu berani mengambil anak ini, besok akan kubuat berantakan rumahmu. Akan kulaporkan kamu sama Maharatu." Aku nggak tahu apa yang dimaksud Mbah Narno dengan Maharatu, tapi aku bisa tahu setelah dengar nama itu. Makhluk itu mau turun dari tempatnya. Wajahnya masih mendelik memandang Mbah Narno. Tingginya hampir sama dengan tinggiku. "Begini saja, ayo kita membuat kesepakatan," kata Mbah Narno. "Kalau sampai anakmu ini mengganggu tempatmu lagi, kamu bisa melakukan rencanamu. Tapi ingat, bila sampai aku tahu kamu menampakkan diri di sekitar sini lagi, tak habisi tempatmu." Aku cuma bisa lihat makhluk itu pergi, hilang begitu saja. Mbah Narno kembali memberiku minuman yang didoai. Kondisiku semakin membaik lagi. Mbah Narno juga menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana bisa makhluk itu datang ke sini. Rupanya aku udah mengganggu kediamannya. Belalang yang aku tunjuk bareng teman-teman rupanya adalah belalang jadi-jadian, dan itu milik makhluk itu. Beliau tidak terima dengan apa yang aku lakukan sehingga mengincarku, sedangkan teman-temanku tidak diincar. Mbah Narno juga menjelaskan ada alasan kenapa makhluk itu begitu ingin aku. Itu karena aku punya darah hangat. Bahasa Jawanya anget getih. Ketika beliau mau menjelaskan, rupanya bapak menghentikan Mbah Narno, seolah-olah bapak nggak mau aku dengar itu. Lain kali aku bakal ceritain maksud anget getih itu, karena ini menyangkut masa laluku. Jauh ke masa lalu bahkan saat aku baru bisa jalan. Tapi sabar ya,
Intinya Mbah Narno mulai sekarang akan mengawasiku dan melarang keras aku untuk mendekati tempat itu, bahkan lewat pun tidak. Aku akhirnya nurut. Dasarnya memang aku penurut. Lalu apakah semuanya berhenti sampai di sini? Jawabannya, tidak semudah itu. Aku punya 2 adik, jarak umur adikku yang pertama cuma 1,5 tahun. Sedangkan adikku yang bungsu itu 6 tahun. Tapi kata orang-orang, aku sama adikku yang pertama sangat mirip. Bahkan banyak orang yang selalu salah membedakan kami berdua. Disinilah bencana itu datang kembali. Adikku nggak tahu apa-apa soal kejadianku didatangin makhluk itu di kamar. Karena saat itu adikku masih menginap di rumah nenekku yang masih satu desa. Sehingga bapak lupa ngasih tahu soal pantangan pergi atau sekedar ke tempat kolam limbah itu. Tapi sore itu adikku kesana. Adikku kesana ketika ngejar layangan putus. Apakah adikku celaka? Jawabannya tidak. Karena yang didatangi oleh makhluk itu rupanya adalah aku. Apa yang aku akan ceritakan ini sangat panjang. Karena aku mencoba menyajikan kenangan ini secara detail, persis seperti apa yang terjadi dulu. Yang aku ingat adalah waktu itu sore hari. Aku meringkuk di atas ranjang sendirian. Aku baru aja nangis seharian karena pagi tadi nyokap pamit buat kerja keluar kota. Karena waktu itu ekonomi keluarga aku benar-benar lagi buruk-buruknya. Nyokap kerja buat bantu bapak. Bayangin aja, aku masih kelas 3 SD dan nyokap nggak ada. Nyokap bilang akan pulang sebulan sekali, tapi bagiku itu nggak cukup. Karena aku nggak bisa jauh-jauh dari nyokap. Gak ada yang tahu aku nangis seharian, termasuk 2 adikku yang lebih kecil. Mungkin karena mereka belum tahu apa-apa. Bapak bangunin aku pas adzan maghrib. Beliau menyuruh aku mandi lalu sholat dan kemudian ngaji. Tapi ada yang aneh sama badanku. Karena gak tahu kenapa, badanku kayak berat banget. Jangankan untuk berdiri, buat duduk aja gak sanggup. Akhirnya aku cuma bisa rebahan sambil manggil bapak. Bapak datang, tanya, kenapa aku bangun dan akhirnya aku cerita. Pas bapak periksa keningku, beliau kaget karena badanku panas banget. Adikku yang paling kecil ikut nenek, jadi di rumah cuma ada bapak sama adik pertamaku. Dan waktu lihat adikku, di belakangnya ada itu makhluk. Aku takut, aku cuma nangis. Bapak kebingungan. Bapak terus mijitin aku. Bapak baru sadar waktu akhirnya aku bilang, "Anak itu di sini, Pak." Mendengar itu bapak langsung pergi ke rumah Mbah Narno. Dia nyuruh adikku yang kecil untuk jagain aku. Gak henti-hentinya makhluk itu melototin aku. Aku udah takut sekali. Adikku gak paham apa-apa. Tapi di sela waktu itu, aku beraniin buat ngomong sama makhluk itu. Ngomongnya gak pakai mulut ke mulut, tapi kayak aku bisa ngomong tanpa pakai mulut. Semacam bayangan kalimatku. Dan dia tahu. "Kenapa kamu kesini lagi? Salahku apa?" Dia jawab pertanyaanku, walaupun bentuknya perawakan anak kecil, tapi suaranya gede. "Kamu gak salah, tapi adikmu salah." "Adikku?" Aku bingung. "Adikmu mengganggu tempatku, jadi aku nuntut hal itu sama kamu." Kaget aku waktu dengarnya. "Terus kamu minta apa lagi?" "Kamu," jawabnya. Aku semakin takut waktu makhluk itu ngomong. Kalau aku gak mau, adikmu tak bawa. Aku langsung bangun dan anehnya aku bisa bangun lagi. Aku narik adikku yang kayak bingung, polos liatin aku. "Jangan!" Aku teriak sambil nangis. "Ikut aku saja. Kamu gak akan menangis lagi. Banyak temannya di sana." Makhluk itu masih bicara. Kemudian aku bisa dengar Mbah Narno sudah datang. Beliau langsung megang kepalaku. Sudah. Jangan dengarkan bujuk rayu iblis. Kamu sudah saya peringatkan, tapi kamu nantang saya tampaknya." Mbah Narno melotot sama makhluk itu. Makhluk itu tidak bergeming. "Aku menuntut janjimu. Tempatmu baru saja dirusak sama saudaranya." "Gak bisa." Mbah Narno berteriak marah. Aku bisa lihat Mbah Narno mengambil keris di pinggangnya.
Dan saat itu juga aku kaget. Ada makhluk besar, hampir tingginya sama dengan tinggi pintu, berbulu lebat dan bermata merah, serta bertaring, muncul. Makhluk itu tepat berdiri di belakang Mbah Narno. Tampaknya itu perewangannya Mbah Narno. Aku semakin takut waktu melihatnya. "Aku datang minta anak ini. Tidak ada niat nantang Anda," katanya. "Tapi ingat, saya tidak akan mundur sebelum mendapatkannya." Aku nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba aku seperti dipukul keras sekali. Kalau kata bapak yang menyaksikan waktu itu, badanku katanya ditabrakan ke tembok, entah oleh siapa. Begitu aku bangun, aku lihat matanya bapak merah. Tampaknya bapak baru saja menangis. Mbah Narno di sampingku, beliau tampak bersimpati. Aku masih nggak tahu apa-apa, kayak linglung. Aku juga lihat ada istri Mbah Narno. "Kamu kangen ibu toh nak?" kata Mbah Narno. Aku bingung kok bisa tahu. Terus Mbah Narno bilang bahwa nyokapku sedang dalam perjalanan pulang, jadi nggak usah sedih lagi. Aku langsung senang mendengarnya, tapi aku masih lihat bapak masih sedih. "Kenapa toh pak, kok kayak sedih gitu?" Mbah Narno lah yang menjawab. "Kamu sabar dulu ya. Habis ini akan jadi malam yang panjang untuk kamu." Aku masih gak ngerti maksud Mbah Narno, tapi semua terjawab waktu ada yang masuk. Itu adalah pamanku, Pak Deno. Aku biasa manggil Deno. Deno begitu datang langsung memeluk bapak, kemudian datang ke tempatku yang terbaring. "Siapa berani-berani mau mengambil keponakanku? Mau tak habisi di sini?" Aku gak pernah melihat Deno semarah ini. Di antara keluarga besarku, sejak kecil semua orang desa tahu kalau Mbah Narno adalah tetua dan orang pintar di sini. Maka Deno, yaitu omku, adalah juru kunci desaku. Mbah Narno dan Deno berbicara berdua, tapi aku bisa dengar yang mereka omongin. Katanya makhluk itu ada di dalam tubuhku. Aku kaget bukan kepalang waktu dengar, karena aku sendiri gak ngerasain apa-apa. Mbah Narno juga membahas kalau aku getih anget, jadinya makhluk itu gak bisa ngambil alih tubuh. Hanya berdiam diri, biar makhluk itu tidak bisa diapa-apakan sama Mbah Narno. Mbah Narno juga sudah mencoba memberi perintah sama Joko Gemblung, yang aku perkirakan makhluk hitam tadi. Tapi makhluk itu lebih licik. Kalau dia ingin melukai, maka aku juga akan kena imbasnya. Karena makhluk itu bersembunyi dalam tubuhku. Wajah Deno merah padam, beliau meminta air dicampur garam, dan terus-menerus berkumur dengan itu sambil sesekali bertanya hal aneh ke arahku. Pertanyaannya seputar siapa kamu? Tak hancurkan kamu bila berani menyentuh keluargaku. Mbah Narno hanya bilang bahwa harus sabar, mereka gak bisa berbuat apa-apa sebelum nyokapku pulang. Jam 5 subuh, nyokap baru datang. Wajahnya sedih mau nangis. Begitu dikabari beliau langsung nyari bis untuk pulang. Aku ingat waktu itu nyokap langsung meluk aku gak henti-henti. Mbah Narno yang pertama berdiri. Beliau bilang kalau mobil di luar sudah menunggu. Aku tambah bingung, apa maksudnya mobil? Ternyata ada mobil carry tua menunggu kami. Mbah Narno dan Deno masuk. Kemudian aku dan nyokap, bapak cuma berpesan agar aku yang kuat. Aku digendong sama bapak ke mobil, tapi bapak nggak ikut karena mobilnya terbatas. Selain itu ada adikku. Aku nggak bisa merasakan kalau ada makhluk itu di tubuhku, tapi aku bisa tahu kalau badanku lumpuh, nggak bisa diapa-apain. Berangkatlah aku di dalam mobil. Sepanjang perjalanan aku cuma dipeluk nyokap yang masih nangis. Mbah Narno sama Deno cuma diem. Aku akhirnya tanya, "Kemana?" "Jauh," jawab Deno ketus. Aku gak ingat sepanjang perjalanan. Yang aku tahu cuma perjalanannya lama sekali, hampir 6 jam. Terakhir sebelum sampai aku masuk ke jalanan yang samping kiri kanan hutan. Sampailah aku di sebuah rumah di daerah kampung. Kampungnya sendiri masuk ke hutan, kiri kanan rumah sederhana dari bambu. Aku masih bingung ketika mobil berhenti. Aku bisa lihat seseorang keluar dari sebuah rumah gubuk. Perempuan sudah tua
Di bibirnya ada warna merah-merah. Dia ngeliatin aku dari luar mobil. Wajahnya tua sekali, mungkin umur 70 tahun atau lebih. Dia bicara pakai bahasa Jawa medok. "Ambilkan aku daun kelor, nak." Dia bicara sama perempuan, umurnya mungkin 15 tahunan, masih muda. Begitu dia megang daun kelor, dia menghampiriku, dipukulkan itu daun kelor ke kaki tanganku. Anehnya, aku bisa berdiri setelah itu. Mbah Narno sama Deno mencium tangan wanita asing itu. Sebelum bicara, orang itu sudah tahu semuanya, dan bahkan dia tahu siapa yang menggangguku. Di dalam, wanita itu cuma ngeliatin aku. Tampangnya nggak berekspresi. Kemudian dia mengatakan, "Memang dasar anaknya ular. Nggak pernah diajari sopan santun. Minta diinjak ini." Aku masih bingung. Di situ aku baru tahu kalau wujud makhluk itu sebenarnya adalah ular. Mbah Narno yang pertama bicara. "Gimana ini, Nyai? Apa dipaksa keluar?" "Nggak bisa," jawab wanita itu tegas. "Ular itu licin seperti belut. Apalagi anak ini darahnya hangat." Aku saja langsung tahu sekali lihat. Wanita itu kemudian melihat Deno. "Kamu kok nggak bilang punya keluarga yang kayak begini?" Deno yang orangnya tegas tiba-tiba pucat. "Saya tidak berpikir sejauh ini, Nyai. Saya kira dihilangkan saja mata batinnya sudah cukup." Wajah wanita itu merah, seperti ingin marah, kemudian dia membentak, "Goblok! Harusnya kalau ingin benar-benar menghilangkan, nggak begini caranya." Setelah itu aku dan nyokap disuruh istirahat di sebuah kamar, sementara Mbah Narno, Deno, dan wanita itu pergi. Sore menjelang maghrib, aku dibangunin nyokap, diajak makan, kemudian balik ke kamar. Di situ aku baru dikasih tahu kalau nama wanita yang membantuku tadi namanya Nyai Asih. Beliau bukan dukun, hanya seorang biasa, tapi sering dimintai tolong orang lain. Kabarnya beliau sakti. Nyokap tanya kapan Mbah Narno, Deno, dan Nyai Asih kembali. Perempuan itu hanya bilang, mungkin malam. Aku nggak tahu kemana mereka pergi. Perempuan itu tampak mempersiapkan sesuatu kayak semacam air yang diperas, entah dengan dedaunan. Ketika dia menghampiriku, perempuan itu bilang, "Ini untuk menghangatkan badan." Airnya keruh, ketika diminum rasanya pahit, nyaris kayak jamu. Setelah menunggu lama, sampai akhirnya aku ketiduran. Aku kaget waktu nyokap bangunin. Di ruang tamu Mbah Narno sudah menunggu. Beliau menggandeng tanganku, "Nyokap disuruh tinggal di sini." Ketika aku keluar, aku bisa lihat Deno, Nyai Asih, dan seorang lagi, lelaki berjanggut putih. Wajah lelaki ini mirip lelaki tua pada umumnya. Hanya saja tampaknya beliau ramah, tidak seperti Nyai Asih yang cemberut. Mereka ngajak aku jalan-jalan malam. Mbah Narno di kanan, aku sama Deno. Di samping kiri lelaki itu dengan Nyai Asih. Tidak ada percakapan apapun. Jalanan yang aku tempuh banyak pohon-pohon besar, dan jujur aku takut karena kayak sedang diawasin. "Tidak apa-apa, ada saya di sini," kata lelaki itu. Nyai Asih hanya mengatakan kalau nyaris semua makhluk di sini membenciku. Lebih tepatnya apa yang aku bawa, yaitu makhluk itu. Tapi karena aku nggak bisa lihat, jadi cuma bisa merasakan. Lama berjalan, akhirnya aku sampai di pendopo. Kayak semacam rumah, tapi hanya ada satu ruangan. Baunya harum wangi, dan ketika aku masuk, aku pusing sekali nyaris pingsan. Tapi Nyai Asih masukin benda yang biasa dia gigit ke mulutku. Jijik awalnya, itu benda biasa digigit wanita tua itu, tiba-tiba dimasukin ke mulutku. Rasanya pahit, sangat pahit malah. Gigit saja itu. Di dalam ruangan itu cuma ada tempat tidur di tengah. Aku disuruh rebahan tidur. Mbah Narno duduk bersila, sementara Deno hanya berdiri di sisi lain. Nyai Asih dan lelaki asing itu mengawasi di pinggir. Setelah semua pintu dan jendela ditutup, aku bisa mencium aroma bunga yang menyengat. "Pertama, buka mata batinnya," kata lelaki itu. Nyai Asih masih memandangiku tanpa ekspresi. Sementara lelaki itu nyentuh mataku. Dia nyuruh aku merem, aku nurut. Aku gak bisa lihat apa-apa,
cuma dengar suara Mbah Narno dan Deno komat kamit. Pelan, kepalaku kayak ditekan, sakit. Aku sampai teriak, kenapa aku kayak diinjek-injek sama orang? Padahal itu cuma tangan lelaki itu yang nempel di mataku. Setelah aku teriak kenceng akhirnya dilepas. Ruangan yang awalnya cuma diisi 4 orang, tiba-tiba jadi rame. Aku lihat makhluk yang wujudnya aneh-aneh. Ada yang kepalanya mirip sapi, sampai ada yang gak punya wajah. Aku merem lagi, tapi lelaki itu ngomong, kalau mereka kesini gara-gara apa yang aku bawa. Selanjutnya lelaki itu menjelaskan, dia bakal pergi dari tempat ini dengan yang lain, ninggalin aku di sini sendirian sama makhluk-makhluk itu. Aku nangis kenceng. Mereka beneran pergi. Aku yang mohon-mohon sama Mbah Narno dan Deno sama sekali gak digubris. Mereka cuma meluk aku terus. Mereka cuma meluk aku terus pergi gitu aja, nutup pintu. Di tempat itu aku cuma meringkuk, nutup wajah pakai lutut. Gak bisa aku bayangin lagi kejadian waktu itu sampai sekarang. Aku masih lemes kalau ingat kejadian itu. Tapi anehnya aku gak diapa-apain, aku cuma dipelototin doang. Lama aku di sana hampir sepanjang malam. Lama aku di sana hampir sepanjang malam kalau seingat. Lama aku di sana hampir sepanjang malam kalau seingatku. Sampai aku kaget waktu ada yang gedor-gedor jendela sama pintu keras banget. Suaranya bikin aku teriak-teriak nangis. Terakhir yang aku ingat, aku lihat Mbah Narno dan Deno. Aku lihat Mbah Narno dan Deno megangin tangan dan kakiku, sementara Nyai Asih megangin kepalaku. Badanku gak karuan, tempat itu udah sepi lagi. Tapi sakit sekali badanku, kayak ada ribuan makhluk ada di dalam tubuhku. Aku cuma denger Nyai Asih bilang, tahan nak, tahan. Rupanya semua makhluk itu baru aja dikumpulin sama Nyai Asih. Dino sama Mbah Narno mereka dikumpulin buat dimasukin ke tubuhku. Ya, tubuhku yang kecil ini diisi makhluk sebanyak itu. Aku jerit. Tangan Nyai Asih rasanya panas sekali, kayak bikin kulit-kulitku melepuh. Setelah itu aku gak ingat apa-apa lagi. Karena bangun-bangun aku udah di kamar sama nyokap. Kejadian semalam kayak mimpi bagiku. Nyai Asih masuk kamar dan kemudian duduk di sampingku. Kali ini aku bisa lihat dia senyum. Giginya rupanya ompong, suaranya serak. Sepertinya semalam adalah hari yang melelahkan bagi beliau. Harus berteriak-teriak supaya aku tahan rasa sakit itu. Untung kamu bisa bertahan. Ular itu tidak mau pergi meskipun dihajar oleh setan sebanyak itu yang tak masukkan ke badan kamu. Di sini beliau memberitahu soal maksud getih anget dan kenapa Dino dulu sempat melakukan hal itu. Nyai Asih hanya bilang kalau punya getih anget itu hal yang tidak bagus, karena dasarnya ada manusia yang begitu disukai jin atau setan dan sebangsanya. Getih hangat atau darah yang hangat ini bisa memancing makhluk itu untuk masuk ke tubuh menguasainya. Tapi masalahnya nggak ada yang tahu apakah si getih hangat itu tiang kembar, maksudnya itu jodoh. Begini saja biar tidak bingung. Pernah lihat manusia yang kerasukan jin dan jinnya tidak mau pergi, bahkan sudah diruqyah puluhan kali, tapi jin tidak bergeming untuk pergi. Si manusia pastilah si getih hangat, dan jin yang sudah masuk itu adalah tiang kembar alias sudah berjodoh. Jadi kabarnya jin atau makhluk sebangsanya ini bisa merasuki orang-orang tertentu, yang terutama dicari adalah si getih hangat ini. Jadi seandainya begini, ada jin yang mengincarku, kebetulan jin itu ternyata tiang kembarku. Sudah selesai, Nyai Asih tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi kecuali mati. Saat manusia itu mati, si jin juga selesai. Di sini aku cukup ngeri mendengarnya. Nyai Asih bercerita pernah ada kasus ini. Seorang wanita tua, umurnya kisaran 40 tahun, dan dia adalah getih hangat. Dia diincar oleh seseorang yang kebetulan tahu bila si wanita adalah getih hangat. Ada sebuah benda yang sengaja ditinggalkan di rumah wanita ini. Ketika dibuka, jin itu masuk ke tubuhnya. Suaranya berubah, dan kerjaannya setiap hari hanya meracau. Keluarga ketakutan. Mereka bahkan mengadakan pengajian rutin dan memanggil orang pintar untuk meruqyahnya.
Dan hal yang bikin aku ketakutan ngeri adalah ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, si jin justru tertawa, mengejek dan memberitahu kalau cara bacaannya salah. Dia kemudian ikut membaca ayat-ayat itu lebih fasih. Konon dia tidak akan bisa diusir dengan cara apapun. Banyak orang yang mencoba mengusir, tapi selalu gagal. Sampai akhirnya dibawalah ke Nyai Asih. Jin yang masuk berusia ribuan tahun, datangnya dari Timur Tengah, dan jinnya memang sedang mencari jodohnya. Kebetulan bertemulah dengan wanita ini yang ternyata berjodoh. Hampir sebulan Nyai Asih mencoba berbagai cara dan membujuk, membuat kesepakatan, tapi jin itu tidak bergeming. Bahkan jin itu menertawai Nyai Asih dan menyebut Nyai Asih itu cuma manusia dengan ilmu secuil biji kurma. Akhirnya Nyai Asih menyerah dan wanita itu menjadi gila, sudah tidak tertolong. Sejak saat itu Nyai Asih begitu waspada bila tahu ada getih hangat di sampingnya. Jangan sampai si getih hangat bertemu dengan pinang kembarnya. Lalu bagaimana bila getih hangat bertemu dengan jin atau makhluk yang bukan pinang kembarnya? Nah, di sini Nyai Asih memberitahu bila si makhluk hanya dapat mendekam di dalam tubuh itu, menempel seperti parasit. Dia akan terus di sana karena menempel pada getih hangat itu berbeda dengan menempel pada orang biasa. Getih hangat tidak dapat diambil alih kesadarannya oleh sembarangan makhluk semacam itu. Jadi getih hangat itu kebal terhadap kerasukan. Ada beberapa getih hangat yang menggunakan keistimewaannya dengan memelihara atau lebih dikenal dengan pegangan. Biasanya pegangan ini siluman dari golongan jin. Terakhir, jin yang memegang nama sebagai tiang kembar itu, kata Nyai Asih levelnya sudah bukan jin sembarangan. Biasanya ilmunya sudah sangat-sangat tinggi dan umurnya ribuan tahun. Dan bila dia memegang wilayah, bisa langsung jadi rajanya. Begitu ditakuti bangsanya. Aku yang merinding mendengarkan itu lantas bertanya, apakah selamanya aku seperti ini, diincar? Nyai Asih hanya diam, kemudian berucap, nanti, tapi bukan sekarang. Sebenarnya bisa disamarkan, tapi tidak dapat dihilangkan. Nanti Pak Demo akan membawamu ke sini lagi jika sudah waktunya. Aku penasaran dengan nasib ular yang merasukiku. Nyai Asih hanya mengatakan, sudah selesai, sudah dipertemukan dengan rajanya Maharatu. Sebelum aku pernah dengar Mbah Narno mengatakan Maharatu, jadi aku bertanya sama Nyai Asih. Beliau mengatakan bahwa pabrik gula yang luasnya seperti itu, apa dipikir hanya ditinggali satu makhluk? Di sana ada kerajaannya, dan ular ini itu adalah anaknya dari ular yang lebih besar. Wujudnya wanita dengan bagian bawah ular, itu pun dia bukan rajanya. Rajanya ada di tengah-tengah pabrik antara zona timur dan zona barat. Jadi bila sudah dipertemukan dengan rajanya, biasanya ular itu akan diusir agar tidak berada di wilayahnya lagi. Kalau masih nekat, ya selesai ular itu dihabisi rajanya. Jujur aku masih penasaran maksud rajanya ini dan kerajaan yang konon ada di pabrik gula ini. Tapi aku urungkan, yang terpenting aku udah bersih dan tidak akan diganggu lagi. Aku balik sama Mbah Narno, Deno dan nyokap. Pas di jalan aku ingat kenapa aku gak lihat lelaki berjanggut itu lagi. Mbah Narno mengatakan kalau itu adalah jin yang selama ini ikut Nyai Asih, jin muslim, dan dia yang membantu mengeluarkan makhluk itu, alias ikut masuk ke tubuhku. Aku cuma diam, aku kecil sekali bila dibandingkan orang-orang ini. Pengetahuanku hanya sebatas bahwa memang ada dunia lain yang hidup berdampingan denganku. Selama ini ada dunia yang gak kita ketahui rupanya. Begitu sampai di rumah, adikku dikasih tahu bapak untuk tidak bermain di dekat pabrik lagi, termasuk aku. Nyokap gak jadi kerja dan akhirnya tetap tinggal sama aku. Tapi semenjak saat itu, aku jadi bisa merasakan hawa keberadaan mereka. Aku sangat sensitif terhadap hal seperti itu. Terakhir aku ketemu Endah suatu hari dan dia bilang, waktu lewat rumahku, dia lihat dari jauh ada wanita bertubuh ular ngeliatin rumahku dari jauh. Aku cuma bisa merinding mendengarnya dan milih gak komentar soal itu.
Lain kali aku bakal ceritain kerajaan yang ada di pabrik itu. Selama aku hidup sampai saat ini, aku dengar banyak kisah yang tak kalah bikin merinding tiap mendengarnya, tapi gak sekarang. Akhir kata aku cuma berpesan, hiduplah dengan dasar bekal agama yang kuat, dan terkadang selalu ingat bahwa tidak ada yang lebih besar dari kuasa Allah, karena bagaimanapun hanya Dialah yang Maha Tahu dari segala yang ada di muka bumi ini. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.